Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa juga kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang merayakan ulang tahun kelahirannya dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda. Sebelum kita memulai segala aktivitas, mari kita terlebih dahulu mendengar firman Allah. Dan firman Allah untuk hari ini diambil dari kitab Nabi Hosea pasal yang 11 ayat yang ketiga. Beginilah firman-Nya. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hanya tinggal 2 hari lagi untuk kita meninggalkan atau melewati tahun 2020 ini. Kita ketahui tahun yang penuh pergumulan dan tantangan dan juga menakutkan, bahkan menyengsarakan tahun 2020 ini. Semua kita merasakan dan mengalami bagaimana pahitnya penderitaan selama di tahun ini, terkhusus karena pandemik global yang disebut dengan COVID-19. Ada banyak saudara-saudara kita yang meninggal. Ada yang masih tetap sakit, diisolasi, dan mungkin ada juga saat ini yang masih di dalam perawatan karena belum pulih dari pengaruh COVID-19. Ada juga saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, berkurangnya bisnis dan pendapatan, serta dampak lainnya karena imbas resesi ekonomi yang terjadi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita, manusia yang hanya berasal dari debu tidak mungkin mampu memahami, menyelami, dan mengerti pikiran dan jalan Tuhan yang maha besar dan tak terukur itu. Menurut pemikiran kita manusia, karena Tuhan adalah pribadi yang maha kudus, tentunya mereka yang bersalah, mereka yang berbuat dosa, mereka yang melakukan penyelewengan, mereka yang memberontak kepada Tuhan dari jalan-jalannya, pasti mereka segera mungkin akan dibinasakan oleh Tuhan. Namun pikiran manusia bukanlah pikiran Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Hosea pasal 11 ayat 9b. Di situ dikatakan, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Begitulah firman-Nya. Tidak semudah cara manusia berpikir bahwa Tuhan akan membinasakan umat yang menyimpang dari jalan-jalannya. Akan tetapi Tuhan itu panjang sabar dan senantiasa memberi kesempatan kepada manusia untuk kembali ke jalannya, untuk kembali bertobat, mengakui dan meninggalkan kesalahan yang sudah dia perbuat di dalam kehidupannya. Pengalaman bangsa Israel yang terjadi saat itu, bagaimana mereka selalu meninggikan hati, karena ketinggian hati menyombongkan diri, akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Dan inilah yang terjadi di kala bangsa Israel yang begitu nakal, degil, dan tegar tungkuk. Namun kasih Tuhan tidak berkesudahan kepada mereka. Dalam kekecewaannya,
Tuhan berkata di dalam firman Tuhan saat ini, dia katakan, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan. Akulah yang menarik mereka dengan tali kesetiaan. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Itulah yang dikatakan di dalam Hosea 11 ayat 3 dan ayat keempat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman kehidupan bangsa Israel menjadi sesuatu yang berarti, atau kita katakan menjadi pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk menghargai betapa besarnya kasih setia Allah. Dan itu sudah dia perlihatkan ketika dia katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan itu sudah kita rayakan, kita pestakan di dalam pesta Natal. Karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mengertilah bahwa apabila persoalan atau kesesakan datang menimpa hidupmu, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihimu. Itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan ingin melalui proses hidup yang kita jalani, kita dapat kembali mengingat kasih dan kebaikannya dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh begitu cepatnya berputus asa. Tetapi mari kita selalu berharap dan memiliki pengharapan yang hidup di dalam Dia, di dalam Yesus yang baru lahir, yang baru kita pestakan di tengah-tengah perayaan Natal kita. Agar perayaan Natal itu tidak menjadi sia-sia di dalam hidupmu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tangan Tuhan bukan terlalu pendek. Kasih Tuhan bukan begitu sempitnya. Tetapi semuanya ini harus kita hadapi, harus kita jalani sebagai wujud nyata kebenaran iman kita kepadanya. Jika Tuhan seakan-akan membiarkan kehidupan yang kita jalani ini begitu banyaknya kesulitan, begitu banyaknya penderitaan, bukan Tuhan membiarkan kita. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita. Bukan mata Tuhan tertutup dan telinganya tertutup tidak mendengar. Tetapi inilah sebuah proses di dalam kehidupan ini, bagaimana kita mau melihat dan mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tahun 2020 yang akan kita akhiri sebentar lagi, 2 hari lagi, dan kita akan memasuki tahun anugerah Tuhan tahun 21. Tetaplah kita setia, tetaplah kita berjalan bersama Dia, dan biarlah Tuhan yang menuntun kita, yang mengarahkan kita, yang menggendong kita. Dan yakinilah bahwa apa yang akan kita hadapi tidak akan pernah kita ketahui. Tetapi jika kita bersama-sama dengan Tuhan memasuki tahun 2021 yang sebentar lagi akan kita masuki, kita akan mampu dan memiliki kekuatan karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Selamat beraktivitas dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.